Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu di antara keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, yaitu keterampilan menyusun karya tulis ilmiah non penelitian. Nah, karya tulis ilmiah yang non penelitian ini di antaranya adalah modul. Modul ini sangat penting, terutama di saat-saat sekarang ketika proses pembelajaran dilakukan dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, banyak di antara siswa kita yang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan media teknologi IT atau media teknologi komunikasi. Maka sekolah harus mempersiapkan bahan ajar bagi siswa-siswanya, yaitu menggunakan modul pembelajaran. Nah, apa itu modul pembelajaran? Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembaca atau siswa yang menggunakan modul tersebut diharapkan dapat memahami materi secara menyeluruh, dan peserta didik kita atau siswa yang menggunakan modul itu mampu belajar secara mandiri menggunakan modul tersebut. Kemudian sifat dari modul itu pertama formal. Kemudian sifat dari modul itu formal, yaitu mengikuti kaidah penulisan. Ada kaidah penulisan membuat modul pembelajaran. Yang kaidah itu harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, harus logis, ya, tidak boleh bersifat ramalan dan sebagainya. Kemudian objektif, terstruktur, artinya ada susunan yang harus dipenuhi dalam sebuah modul. Kemudian dialogis itu harus membangun komunikasi yang bersifat seperti terjadinya sebuah dialog antara modul dengan penggunanya, atau antara penyusun modul dengan pengguna modul. Itu harus seperti ada komunikasi. Kemudian efektif dan efisien, harus sesuai dengan kebutuhan, efektif dan efisien, tidak bertele-tele, kemudian tidak juga terlalu panjang lebar seperti buku pelajaran. Kemudian lugas dan sesuai dengan kaidah WEBI. WEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pengganti dari EYD. Nah, kemudian bentuknya itu dapat berupa buku yang tercetak atau juga bisa berbentuk media digital atau media multimedia interaktif. Jadi modul bisa disusun secara digital. Nah, yang berikutnya, apa ciri-ciri modul pembelajaran? Pertama, ciri modul pembelajaran itu harus self-instruksional, yaitu siswa mampu menggunakan modul untuk belajar secara mandiri. Yang berikutnya, self-contained, yaitu materi yang dibutuhkan dari satu SK, setara kompetensi atau kompetensi dasar yang dipelajari, berada dalam satu modul yang sama secara utuh, satu modul yang utuh gitu ya. Jadi tidak membutuhkan modul yang lainnya, diusahakan ada di situ semuanya. Kemudian stand alone, pembelajaran yang dikembangkan tidak tergantung kepada media yang lain. Di modul ini kita berusaha menyajikan materi yang singkat, padat tapi jelas, kemudian lengkap, dan jika membutuhkan bisa memberikan referensi pada bahan yang lainnya. Kemudian adaptif, yaitu harus beradaptasi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Juga harus beradaptasi dengan gaya belajar peserta didik. Jadi kita harus, yang membuat modul ini harus membayangkan seperti apa kebanyakan gaya belajar peserta didik yang akan menggunakan modulnya. Kemudian juga user friendly, yaitu bagaimana membangun komunikasi antara pembuat modul dengan pengguna modul melalui media modul itu sendiri, yaitu memperhatikan kondisi siswa dan harus terjadinya rasa persahabatan antara pengguna modul dengan pembuat modul. Terjadi secara tidak langsung dialog, ya, dan bersifat motivasi. Jadi kita mencari redaksi kata-kata yang juga di situ memberikan motivasi kepada pengguna modul agar bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran lewat modul tersebut. Nah, berikutnya ini kerangka isi modul. Dalam sebuah modul biasanya ada buku petunjuk siswa, ada buku isi materi bahasan, kemudian ada buku kerja siswa, dan ada buku evaluasi. Nah, jika dibutuhkan atau jika ada juga ada buku pegangan tutor. Nah, kemudian seperti apa struktur modul? Nah, ini mungkin harus dipahami, ya, karena kita akan membuat modul, maka ini harus dipahami apa saja yang harus ada dalam sebuah modul. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini harus berisi tentang deskripsi materi yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi di bagian awal itu ada deskripsi materi yang secara singkat
padat yang jelas disampaikan kepada pengguna modul. Kemudian ada prasyarat mengikuti materi di dalam modul. Dan berikutnya petunjuk penggunaan modul. Ini bagian pendahuluan. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian kegiatan belajar. Apa aja yang harus ada dalam kegiatan belajar? Pertama, kita harus memunculkan standar kompetensi yang akan dipelajari oleh peserta didik di modul yang mereka buka saat itu. Kemudian kompetensi dasarnya. Apa kompetensi dasar yang akan dibahas di modul tersebut? Berikutnya indikator. Nah, indikator ini adalah capaian atau targetan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menggunakan modul. Itu minimal ada 2 dan maksimal 4. Jadi bisa 2 indikator atau bisa sampai ke 4 indikator, dan indikator ini dituangkan menggunakan Karta Kerja Operasional atau KKO. Nah, baru setelah itu kita menguraikan materi yang akan disampaikan dan dibutuhkan oleh peserta didik ketika mereka mempelajari modul bagian tersebut. Nah, dalam menguraikan materi itu harus memperhatikan aspek kebahasaan. Dan di bagian berikutnya setelah kita menguraikan materi harus ada latihan. Atau juga bisa di situ sebelumnya ada rangkuman, kemudian ada latihan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap modul yang sudah mereka pelajari. Nah, terakhir jangan lupa cantumkan daftar pusat pustaka dari semua bahan yang dituangkan dalam modul tersebut. Nah, daftar pustaka yang bisa digunakan itu bisa dari buku, kamus, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, atau laporan penelitian, atau juga bisa dari website atau dari hasil diskusi ilmiah. Nah, ini contohnya, contoh penulisan daftar pustakanya. Seperti biasa, nama, kemudian judul yang dijadikan rujukannya apa, penerbitnya siapa, tahun berapa, atau mungkin bisa seperti ini ya. Nah, itu, dan bukti fisiknya ya, dalam satu modul itu adalah modul secara jelas harus menunjukkan nama penulisnya. Jadi dalam modul tunjukkan nama penulisnya. Kemudian modul harus secara jelas menunjukkan nama mata pelajaran atau materi pokok tertentu yang menjadi isi utamanya. Jadi ada judulnya, kemudian menunjukkan tentang materi yang dipelajari. Kemudian juga santumkan di situ tahun atau semester diterbitkannya, serta penjelasan kelas dari siswa yang akan menggunakan modul atau diktat tersebut. Kemudian modul itu harus disahkan, dan yang mengesahkan modul itu adalah kepala sekolah yang diketahui oleh pengawas sekolah. Nah, ini sistematika pembuatan modul. Berikut ada contoh struktur modul tadi. Ya teman-teman, ini contoh modul yang sudah jadi. Jadi ini halaman cover sebuah modul. Di sini judul modulnya ada ini. Jadi silakan sahabat-sahabat membuat judul modulnya. Kemudian jadi ada kelasnya. Kemudian ini juga modul untuk sekolah dasar. Nah, di bawahnya ada ini tema 1. Jadi disebutkan modul itu menjelaskan tentang tema berapa. Kemudian ada itu pembuat modul ya, lembaga pembuat modulnya tuliskan. Oke, ini cover dalam. Di sini nanti ada nama siswa yang memiliki modul, kelas berapa, sekolah di mana. Nah, boleh di sini ada kata pengantar ya di bagian awal modul. Jadi kalau kita contohnya membuat modul pelajaran tertentu atau tema tertentu, ya boleh di bagian depannya kata pengantar. Kemudian panduan pendamping. Ini menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan modul tadi ya. Di sini dijelaskan. Kemudian ini tambahan ya, di sini ada jadwal harianku. Jadi kita boleh menyisipkan nilai-nilai karakter di bagian pendahuluan modul untuk memperkaya modul sendiri. Nah, ini catatan mingguanku ya, ini juga bisa tambahan-tambahannya ini. Nah, baru masuklah ini ke kegiatan pembelajaran pertama. Ini, nah di sini ada juga tambahan nih, ada tambahan pendidikan karakter juga ya. Ada berdoa, ada menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya ada mandi dan sebagainya dulu. Masuk ke kompetensi KD. Jadi dalam kegiatan yang masuk dalam modul itu ada kompetensi dasar, tuliskan.
nanti saya sebutkan di situ. Kemudian indikatornya juga, dan baru masuk ke materi bahan ajar atau uraian penjelasan materi ya. Ini di sini ada penjelasannya. Nah, terakhirnya ada evaluasi. Nah, ini contoh evaluasinya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke kegiatan kedua. Kalau dalam satu tema belajar kan ada beberapa subtema. Nah, itu bisa kita bagi menjadi kegiatan 1, kegiatan 2, atau proses belajar 1, proses belajar 2, terserah yang kita mau menggunakan redaksi apa. Sama nanti ini kembali ada nilai-nilai karakter, berikutnya ada kompetensi dasar, KD, standar kompetensinya, indikatornya, baru masuk ke uraian pembelajaran, uraian materi ya, dijelaskan di sini. Nah, nanti di bagian terakhir ada lembar kegiatan evaluasi ya, ini ada tesnya. Atau juga sebelumnya kita bisa memberikan rangkuman kalau mau, bisa juga. Kalau selesai kita masuk ke kegiatan ketiga, terus sampai selesai, sampai habis yang harus dibahas pada satu modul yang kita buat tersebut ya. Urutannya sama, berulang-ulang seperti itu ya. Ini contoh struktur modul ya, yang mungkin jika teman-teman akan membuatnya seperti ini. Nah, modul ini juga punya angka kredit kalau mau teman-teman gunakan untuk naik pangkat, dan nilainya lumayan gede ya untuk modul ini, asal disahkan oleh kepala sekolah dan digunakan di sekolah kita. Oke teman-teman sekalian, itulah teknik membuat modul pembelajaran secara singkat ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi untuk teman-teman dan menjadi motivasi untuk teman-teman agar menyiapkan modul pembelajaran yang bisa digunakan di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.